Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 2,07% dengan total market cap mencapai di 3,21 triliun US dollars. Nah, untuk hari ini akhirnya terjadi koreksi untuk di Bitcoin dominan sebesar 0,18% setelah beberapa hari BTCD mendominasi, begitu ya. Nah, untuk BTC sendiri gimana Bang? Apakah berhasil mereclaim resisten? Jawabannya belum berhasil ya. Jadi kita bisa lihat kemarin walaupun terjadi rally sampai ke 98.000 berapa nih? 98.300, tapi daily close-nya jam 7 pagi tadi tetap masih di bawah dari struktur 97.570. Jadi untuk yang ketiga kalinya ke reject ya. Nah, hari ini lagi retest lagi. Ya, kita lihat apakah dia bisa reclaim atau tidak. Kita nggak usah tebak-tebakan bisa reclaim atau enggak, begitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin purely secara TA ya, nggak dicampur fundamental. Kalau cuma pure TA, ini masih banyak hambatannya ya. Masih ada MA50, arguably 97.500 juga belum ke reclaim kan. Jadi ini masih jadi resisten, MA50, 98.700 dan MA20 ya. Dan selain dari itu juga secara struktur ya kita bisa di sini sudah terbentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi ya, lower high, lower low. Nah, ini juga ada possibility kalau ke reject lagi 50 atau ke reject lagi 97.500 kembali membentuk suatu lower high. Begitu. Jadi, kalau purely secara TA it's bearish begitu ya. Nah, tetapi jangan lupa sesuai dengan pembahasan di hari Minggu kemarin lusa ya. Kita cukup padat ya minggu ini. Dari hari ini Selasa sampai hari Jumat kita setiap hari akan keluar news bintang 3. Jadi ya kita siap-siap aja ya. Ada possibility fundamental bisa membantu atau malah memperparah. We'll see lah, we'll see. Tapi intinya kalau kita ngomong objectively secara TA ya ini nggak bisa dibilang bullish begitu karena dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan resisten juga masih numpuk begitu ya. Nah, PR besar dari Bitcoin ya yang paling pentingnya menurut gue tetap masih jangan sampai 91.906 jebol. Karena sekali lagi kalau sampai ini jebol ya, ini memberikan sinyal terhadap para traders, para investors bahwa koreksi kali ini ya, momentum bearish kali ini lebih besar dibandingkan di sini ya, dan juga lebih besar dibandingkan dengan di sini. Begitu. Nah, kalau sampai itu terjadi ya para bulls pun mungkin bisa lebih menyerah begitu ya karena mereka ngelihat support penting yang bertahan berkali-kali jebol begitu ya. Oke, tapi ya sebenarnya gini, kalau sampai jebol pun ya nggak apa-apa sih ya, kita sih jangan kita jangan nyuruh-nyuruh market mau gini mau gitu, udah kita jangan suruh-suruh ya karena ya orang yang nyuruh-nyuruh market biasanya hancur gitu ya. Dan amit-amit sampai ini jebol pun masih ada 89.800, masih ada juga BSB ya yang ada di angka 89.200 sampai 88.900 begitu ya. Jadi ya nggak usah takut, tunggu aja. Kita santai, kita lihat sampai mana dia koreksinya begitu ya. Oke, next kita masuk ke DXY atau indeks dolar ya. Untuk DXY sendiri posisinya menguat ya. Kemarin berhasil reclaim MA20. Nah, sekarang apakah dia akan mencoba untuk kembali memecahkan struktur? Karena kemarin kan di sini dia mecahin struktur ya, dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini mulai terbentuk higher high ya. Higher high, higher low. Nah, kalau sampai ini higher high lagi, daily close di atas dari 108,694, ya sudah berarti ya dia mulai benar-benar pecah struktur dari bearish menjadi bullish begitu ya. Dan ya jangan kaget juga kalau seperti itu possibility-nya Bitcoin lebih cenderung sulit naik begitu, bahkan ada potensi koreksi kalau di XY-nya menguatnya dengan cukup kencang begitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance seperti yang kita bahas tadi di depan sedikit ya, mulai terjadi koreksi ya, dan kayaknya mulai mau retest lagi ke 61,19, which is ini adalah satu struktur resisten awalnya ya, tapi seperti yang gue sudah sebut dari sebelum-sebelumnya ya, resisten bisa berubah menjadi support kalau ke reclaim begitu, dan vice versa ya. Saat support jebol dia bisa menjadi resisten begitu
ya. Oke, jadi untuk sekarang kita lihat aja apakah BTCD akan mulai menemukan support di sini atau enggak. Kalau mulai menemukan support ya siap-siap ada possibility bisa lanjut lagi ke atas. Plus ada juga MA20 yang sudah semakin mendekat begitu ya. Intinya sih satu ya, jangan sampai mau kemakan jualan altcoins lagi begitu ya. Jangan sampai mau kemakan lagi dengan bisikan-bisikan gua spill my altcoin portfolio ya. Udah banyak banget yang kemakan dan aduh kalau mau ngomong jujurnya gua sama Sato ngeri-ngeri gitu kalau ngelihat cerita-cerita yang sekarang gitu ya. Gagal nikah, tabungan semua habis ya. Ada yang mau bundir dulu ya. Aduh gila serem banget gua sampai ngomong sama Sato udahlah kayaknya kita jangan terlalu banyak baca jangan terlalu banyak dengerin curhatan gitu jadi negatif gitu rasanya ya. Ya tapi ya itu dampak dari para dukun yang kemarin teriak-teriak altcoin season gitu. Dampaknya tuh ngerusak banget ya. Ya walaupun gua ngerti ada salahnya juga orang-orang yang pengen cepet kaya ini gitu, yang ikutan ikutan grup-grup dukun gitu. Ya karena ikutan grup dukun pasti pengen cepet kaya kan. Itu memang salah. Tapi gua ngelihat ceritanya tuh kayak aduh serem gitu ya. Ya jadi pembelajaran buat kalian yang mungkin sekarang berpikir aduh mau ini nggak ya masuk ke grup dukun nggak ya, lebih baik jangan gitu ya karena korban-korbannya tuh serem lah ya. Udahlah bikin portofolio yang balance dan ujung-ujungnya ya gini, mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan yang dijanjikan para dukun, tapi actually profit begitu dibandingkan dijanjikan 100x taunya minus kan. Ya, najis dong. Dibilangin bakal 100x malah minus 90%. Udahnya protes gimana malah dibungkam. Begitu di kick. Ya, ya intinya sih please lah jangan sampai mau kemakan lagi kalau sampai terjadi corrective movement yang signifikan dari Bitcoin dominance gitu ya. Oke. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Jepang di mana mereka ini ingin mengklasifikasi kripto sebagai financial products dan juga mereka nge-lift ban on Bitcoin ETFs ya. Nah, ini salah satu yang paling pentingnya adalah urusan perpajakannya. Jadi si Jepang ini atau ya lebih tepatnya kayak apanya mungkin ya. Regulatornya lah nih ya, FSA, Financial Services Agency ya. Nah, dia menyatakan bahwa plannya itu untuk mengubah si pajaknya nih, tax rate dari up to 55% loh. Dari awalnya sampai ke 55% berubah menjadi ke 20% saja. Jadi itu signifikan lebih rendah ya. Dan lebih inline ya dengan financial income tax rate begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memprotect investor dan juga untuk merevive markets. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang, Bang ada nggak sih Bang fundamentalnya menunjukkan bahwa market itu bisa membaik ya ada-ada aja begitu ya ada-ada aja tapi kita tuh nggak bisa berharap hanya ada satu news jebret langsung naik ke atas gitu enggak, biasanya butuh ditumpuk dulu. Cuman banyak orang nggak sadar nih kayak news-news yang kayak begini ya, news-news yang sebenarnya bagus for crypto in general itu orang nggak terlalu merhatiin. Pokoknya tiba-tiba waktu ada event besar kayak si Trump baru wah ini cuma gara-gara ini, sebenarnya nggak juga. Itu udah banyak fundamental lain yang numpuk sebelumnya. Cuma itu trigger aja. Begitu ya. Nah, terus yang lebih serem lagi tuh kadang-kadang orang jadi berharap dengan ada satu event tertentu si Trump atau event tertentu apapun lah yang besar, dia bisa buka satu posisi dan profit besar dengan luar biasa lah. Cuma pakai satu posisi itu aja. Nah, itu namanya bukan investasi, itu namanya gambling. Begitu. Apa bedanya sama lo pilih pilih judi bola gitu ya. Wah, gue pilih klub ini, gue pilih klub itu ya. Apa bedanya sama lu kayak masukin dana gede-gedean, ngelong atau nge-short gede-gedean di satu event tertentu yang lu nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu ya. Malah kadang-kadang bola masih lebih bisa masih bisa lu masih bisa lihat ini siapa aja yang cedera dan lain-lain gitu. Kalau news hasilnya udah bagus aja bisa tetap ngedam gimana ya. Kalau bola kan nggak mungkin misalkan hasilnya bagus nih timnya menang nggak mungkin lu jadi kalah kan. Nah kalau lu nungguin fundamental dan berharap langsung profit gede-gedean gara-gara satu posisi, lu misalkan berharap nih si Trump ngomong positif, ini contoh aja ya, misalkan Trump ngomong positif ya, taunya bener sesuai ya ngomong positif, taunya market ngedam, ada efek lain, efek buying the rumor and selling the news, lalu bengong kan, loh katanya kalau bagus, kalau positif ngepam, kok ini ngedam, nah gitu, jadi
Janganlah berpikir bahwa bisa kaya sehari gitu, kaya dalam sehari ya. Itu udah terlalu banyak orang yang hancur di market karena punya pemikiran seperti itu ya. Economic calendar untuk hari ini dari US kita akan nunggu Bang Jerome nih ya. Bang Jerome di jam 10 malam akan ada testimoni ya. Nah, ya kita lihat seperti apa isinya ya. Semoga hasilnya ini tidak aneh-aneh ya. Semoga lebih dovish begitu. Janganlah keluar kata-kata seperti kita tidak ada rencana lagi untuk cut rates. Oh, QE sepertinya kita tidak akan lakukan. Wah, kalau udah keluar kata-kata kayak begitu, market bisa muntah darah ya. Ya, pokoknya tinggal kita lihat aja nanti besok kita akan update juga isinya apa nih ya, karena ya penasaran juga apa nih menurut si Jerome seperti apa sih ke depannya ya. Oke, itu untuk hari ini. Besok coba kita intip ada subuh nggak? No, ya nggak ada subuh. Oke, sip. Besok CPI ya, itu juga nggak main-main, penting ya. Karena kemarin ini The Fed mulai nyinggung-nyinggung lagi soal inflasi begitu. Belakangan kan di 2024 kan udah nggak terlalu ini ya. Inflasi udah nggak terlalu bikin market bergejolak. Ya masih bisa tapi nggak terlalu ekstrim gitu. Nah tapi setelah si Jerome atau ya bukan cuma si Jerome lebih tepatnya setelah The Fed mulai menyinggung lagi inflasi ya, mulai tuh data-data CPI, PCE mulai lebih bisa mengguncang market. Ya, jadi siap-siap. Oke, next kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ini ada satu struktur baru lah ya, yang terbentuk. Ini cukup panjang soalnya berhari-hari di sini ya. Kita ambil di sininya aja di sekitar 96.447. Itu struktur support baru ya. Nah, jangan lupa juga kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 97.570 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 96.447 ya. Kalau lu pengen agresif, bang, siapa tahu ngedam bang di 91.000. Ya boleh-boleh aja sih, tapi ya high risk begitu ya. Dan buat lu yang punya posisi futures, jangan lupa jam 10 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi buat lo yang konservatif. Buat lo yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya, untuk dan juga posisi futuresnya in general. Untuk posisi spotnya ada di angka, ini ada gara-gara ada struktur baru ya, jadi ada tempat buat DCA baru yaitu di angka 96.447, lalu di 91.906 dan 89.851.
Next, untuk Ethereum. Untuk Ethereum, buat elu yang masih tahan posisi longnya, ya buat yang agresif berarti nih ya. Karena yang konservatif udah profit kemarin ya di struktur ini nih ya. Nah, buat lu yang agresif, jangan lupa target TP untuk posisi long di angka 2619 ini ya. Yang kebuka dari tanggal 8 Februari nih, lumayan lama di holdnya ya. Nah, target TP-nya itu udah di angka 2744,5. Jangan lupa dipasang. Nanti takutnya udah kena, lupa dipasang cuma nge-week aja sedih kan. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot atau tempat untuk DCA ada di angka 2619, lalu ada juga di angka 2552 dan di 2464 ya. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan di DCWT sesi pertama ini. Tetapi sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ingin ada sedikit wejangan ya, terutama untuk para newbies, karena kalau gua perhatiin belakangan ini di komen makin banyak newbies ya. Eh, Mungkin pertama dulu wejangan untuk yang udah lebih senior. Nah, kalau ada yang newbies dan terlihat masih bingung, bisa tolong dibantu begitu. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar, bisa tolong dibantu karena nggak mungkin pertanyaan mendasar setiap hari dibahas di DCWT sesi kedua. Nanti lu juga yang capek. Aduh bang, ini kan lu udah sering gitu misalkan ya, pertanyaan-pertanyaan yang berulang gitu. Nah, kalau bisa untuk para senior ya yang udah lumayan lama di TCI, yang sudah merasakan gitu ya, wah enak ya pakai cara TCI. Nah, bolehlah lu sebarkan cara TCI lewat orang-orang yang mungkin masih bingung di komen gitu ya. Dan untuk para newbies ya, ya gini sih, gua tidak akan pernah bosan mengingatkan begitu bahwa tidak ada hasil yang bisa bertahan kalau tanpa proses begitu ya. Jangan sampai gini, kalau lu bisa profit di market tapi lu nggak ngerti gimana caranya, that's bad begitu ya. Karena kenapa? Lu susah untuk replicate-nya lagi begitu. Dan mindset yang penting profit, gue nggak perlu tahu gimana caranya, itu seringkali membuat orang kenal lagi sama dukun santet di kripto begitu ya. Dan gue perhatiin juga di komen semakin banyak dukun komen disebut. Jadi kalau menurut gue tuh ada dua jenis dukun ya. Ada dukun komen dan juga dukun berbayar. Ya kalau dukun berbayar jelas lah ya. Itu sebenarnya kalau mau dibilang motivasinya masih lebih ngotak gitu ya. Ya dia pengen jualan kelas gitu. Itu masih lebih kebayang. Nah, tapi ada juga namanya dukun komen. Nah, dukun komen ini seringkali juga menyesatkan kita. Kenapa? Ya, menyesatkan kita para newbies terutama. Kalau untuk yang udah lumayan lama sih pasti ini malah dibilang, "Wah, dukun lu apa gitu ya." Tapi kalau buat para newbies yang masih belum tahu mana informasi yang baik dan informasi yang bullshit, nah ujung-ujungnya bisa seringkali kena. Wah, enak banget ngomongnya. Lihat nih, market bakal ke titik ini, terus besok ke sini, lusanya bakal salto gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya itu kadang-kadang mereka ngomong seperti itu karena harapan mereka aja. Begitu, harapan mereka supaya terjadi seperti yang mereka inginkan. Tapi bahasanya tuh kayak pasti kejadian aja. Begitu ya. Apalagi juga kemarin gue lihat mulai ada dukun yang teriak-teriak, ngapain BTC? Masih ada yang berani ngomong loh. Masih ada yang berani ngomong sampai udah titik begini. Orang udah minus ancur-ancuran, kebanyakan altcoins, kebanyakan meme coins ya. Masih ada yang berani ngomong, ngapain punya BTC 90% alts ya, BTC udah 10% aja katanya ya. Ya nanti kalau udah hancur nangis lagi gitu. Kadang-kadang gini, gue berpikir para dukun komen itu mereka tuh sebenarnya udah minus. Tapi mereka tuh berharap stop begitu. Nah, mereka berharap stop itu dengan cara mereka komen, dia pikir akan ada efeknya. Begitu bahwa nanti orang lain akan beli lagi alts, jadi alts bakalan boom begitu. Padahal nggak ada urusannya. Komen lu tuh nggak berarti apa-apa gitu, nggak akan mengubah market. Jangankan komen lu, konten gua aja tuh nggak akan mengubah market. Serius, nggak akan mengubah market ya. Makanya yang kita lakukan tuh bukan nyuruh-nyuruh. Lu perhatiin deh, kalau dukun kan nyuruh-nyuruh tuh. Ya, market harus begini, market harus begitu. Tanggal sekian harus salto, tanggal sekian harus kayang gitu ya. Ya kalau kita di TCI, ya kita ngelihat oke, market ngelakuin apa, kita bereaksi. Oh, dia mantul berapa kali di support ini. Oh, ini support yang kuat nih. Berkali-kali berhasil menahan BTC misalkan struktur ini. Nah, makanya ini penting kalau sampai ini jebol, ini menunjukkan apa? Pelemahan di market dan seterusnya. Gitu. Harusnya seperti itu kan. Gitu. Nah, tapi banyaknya enggak, orang pengen udah aja gua suruh BTC ngepam ke 2 juta begitu ya, karena besok gua mau kaya. Ya, silakan bermimpi gitu ya. Oke.
Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik supaya nanti menuai hal baik juga. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.